Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas uji normalitas data dengan menggunakan aplikasi JASP versi 0.9.1. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji normalitas data pakai JASP, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Di video kali ini kita akan melakukan uji normalitas data pada nilai pelajaran mata pelajaran IPS dengan N atau responden sebanyak 25 orang. Ini datanya. Ini responden, res itu responden sampai 25, 1 sampai 25, kemudian ini nilainya. Oke, kemudian kita balik lagi sini. Pokok bahasan atau pembahasan meliputi yang pertama konsep dasar, jadi pahami dulu konsep dasar uji normalitas data. Yang kedua, pahami kaidah pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana prosedur JSP uji normalitas data. Dan yang terakhir, interpretasi. Yang harus kita persiapkan, pertama aplikasi JSP. Jadi buat kalian yang belum punya aplikasi JSP, silakan download terlebih dahulu. Yang kedua, data menggunakan extension CSP ya. Kemudian kita masuk ke konsep dasar uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan salah satu uji prasyarat. Ulangi, salah satu uji prasyarat dalam analisis statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan yang pertama dengan uji Shapiro-Wilk. Ini biasanya memang untuk sampel kecil, tapi JSP hanya menyediakan Shapiro-Wilk. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan secara visual, yaitu dengan distribusi plot dan QQ plot. Berikutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Yang pertama, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian masuk ke prosedur JASP untuk uji normalitas data. Yang pertama, buka JASP-nya, kita buka. Buka sudah, kemudian import data, ambil data sudah, pastikan data yang akan dianalisis berupa skala juga sudah yang ini. Kemudian pindahkan variabel, oke. Kemudian klik menu deskriptif, ini menunya. Klik, kemudian deskriptif statistik, kemudian muncul ke kotak dialog nih ya, kotak dialog. Kemudian pindahkan variabel yang dianalisis ke kotak variabel dengan cara klik, kemudian tanda panah, kemudian oke, ini udah pindah. Oke, ini coba perhatikan ini outputnya ya. Nah, oke, jadi ini output seperti ini. Setelah ini, lanjutkan kemudian klik statistik. Kita cari Shapiro-Wilk. Oke, ini ketemu, klik Shapiro-Wilk. Setelah ketemu Shapiro-Wilk, berikutnya ini, gitu ya. Klik plot untuk melakukan pengujian nanti secara visual. Ke bawah kita lihat plot, ini basic plot. Oke, kemudian distribusi plot kita klik. Display density kita klik, kemudian QQ plot kita klik. Sudah, selesai sudah. Ya, prosedur uji normalitas data dengan JSP. Sekarang masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu interpretasi. Shapiro-Wilk sebesar 0,886 dengan nilai signifikansi atau p-value. Nah, ini nilai signifikansi. Nah, ini p-value nih. P-value Shapiro-Wilk itu ya. 0,010. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ini yang ini nih, kaidah kita lihat kaidah ya. Kaidah. Jika p-value lebih kecil sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ulangi ya. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 0,010 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data nilai IPS tidak berdistribusi normal. Itu berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Sekarang kita lakukan uji atau pemeriksaan secara visual. Yang pertama adalah distribusi plot ini ya. Tolong perhatikan. Berdasarkan distribusi plot, distribusi data nilai IPS tidak membentuk kurva lonceng karena ini kurvanya seperti ini gitu ya. Harusnya kurva loncengnya begini set gitu ya, gitu ya. Yang simetris
Kurva kepadatan menunjukkan adanya dua puncak. Nah, ini ada dua nih, yang ini sama yang ini. Sehingga mengindikasikan bahwa distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Temuan ini sejalan dengan hasil uji Shapiro-Wilk yang menghasilkan nilai W sama dengan 0,886 dan dengan P atau P value 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Ini dengan distribusi plot ya, pemeriksaan visual dengan distribusi plot. Berikutnya adalah pemeriksaan visual dengan QQ plot. Nah, ini lebih kelihatan ya. Oke. Berdasarkan QQ plot, sebagian besar titik observasi berada di sekitar garis diagonal. Ini patokannya di garis diagonal nih ya. Jadi kalau makin dekat dengan garis diagonal atau nempel itu makin bagus, makin normal ya. Namun terdapat beberapa titik yang menyimpang dari garis. Nih banyak menyimpang nih beberapa titik ya. Terutama pada bagian ekor distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Hal ini sejalan dengan uji Shapiro-Wilk yang menyatakan bahwa p-value atau signifikansi 0,010 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Pertanyaannya, kalau distribusi tidak normal, apa yang harus dilakukan? Ada dua yang lakukan minimal. Yang pertama, lakukan transformasi data, baik transformasi logaritma, kuadrat, akar kuadrat, dan inverse, atau gunakan uji statistik non-parametrik yang tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Ini akan dibuatkan video tersendiri. Oke, baiklah. Itu yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga mampu menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.